sama Lampitura kalau nggak salah. Tapi itu nggak lama saya hapus. Tapi udah keburu di post sama Lampitura. Gitu saya isinya gini saya Oke, bilang. nah belum Kalau 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 yang belum belum baca nih gimana? ya kalau nggak salah isinya gini kurang lebih. Jika ada konten yang isinya mengatasnamakan saya dan seolah-olah isinya itu tahu segala tentang saya gitu, ngomong tentang saya gitu. Dan kalau itu bukan keluar langsung dari mulut saya, kalian tahu lah harus menyikapinya bagaimana gitu. Jadi intinya supaya orang-orang tuh jangan langsung telan buat bulat, jangan langsung terima-terima aja gitu omongan orang. Nanti orang orang lain ngomong, wah Rizky gini 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 nih, si Rizky gini gini gini, ya jangan langsung diterima gitu. Karena kan bukan bukan saya ngomong, orang lain yang ngomong. Kalau kalian langsung ketika saya ngomong, saya Rizky Bilar, saya menyatakan bahwa ini. Nah itu baru bisa kalian percaya omongan saya. Udah ada, apalagi udah ada bukti jejak digital. Ketika saya bikin statement langsung atau bikin podcast di YouTube atau apapun yang kalau ketika saya ngomong langsung dari mulut saya, itu kalian bisa baru percayain gitu. Ketika ada kalau ada orang lain, ya udah cuek aja, sabur teing lah bahasa Sundanya. Ae sudah Gitu pakai bahasa mas. Sunda, pakai bahasa Sunda sekarang. Belajar dari mana sih? Kan teman saya juga banyak Sunda mas, dan kebetulan Lesti juga bisa bahasa Sunda. Oke, Ini mau goreng-goreng nih. oke Bilar. Tambah kecap nggak? Tambah kecap. Apa apa? Mau goreng-goreng tambahin kecap kali ya. Gitu Enggak. mas. Aku nggak goreng-goreng kok. Aku cuman ngipasin aja. Enggak Bilar, Iya Bilar. iya. Bilar. Hmm. Bilar tadi kan aku sempat tertarik dengan kamu bilang bahwa apa perlunya aku bikin podcast apalah segala macam. Itu kan berarti mengarahnya ke vlog. Sekarang kamu kan udah punya YouTube channel nih. Dan tadi aku Ya. lihat ini wow. Ini anjay banget sih ini langsung berapa tadi tuh? 1,92 M ya kalau nggak salah. Hampir 2 juta alhamdulillah. 1,92 M. Ya. Nah ini memang sudah mulai akan serius di vlog. Kan tadi kamu Sebenarnya bilang seperti pengen seperti sebenarnya Mas jujur, Raffi Ahmad kan juga. jujur nih mas. Ini jujur nih mas. Ini YouTube saya sendiri. Saya belum dapat penghasilan sama sekali dari YouTube. Ya. Jadi saya buat YouTube ini pure saat ini ya. Oke, Jadi pure saat sebanyak ini untuk belum lebih dapat ya. belum dapat spesial pun saya belum dapat. Saya bisa katakan Oke. sampai saya belum dapat. Nah, jadi untuk bikin konten ini dari dulu saya emang tujuannya untuk apa ya? Untuk kayak ya udahlah untuk pengen biar kena banyak kadang permintaan fans yang minta kak kalau kakak lagi nggak syuting ini dong kangen dong pengen lihat kakak buat YouTube dong gitu. Nah awalnya saya buat YouTube tuh karena itu mas gitu. Jadi bukan bukan Hmm. semata-mata saya ngelakuin itu buat cari uang gitu. Gitu saya lebih ke biar ya udahlah Oke. biar fans fans saya seneng gitu mungkin kalau saya lagi nggak syuting lagi nggak ada Berarti nggak bisa ngeliat saya di fans. TV ngeliatnya di YouTube gitu ya gitu Oh, oke. tapi Tapi ada sekarang sih ke depan apa kenapa bener-bener serius. kenapa mas Ada nggak rencana ke depan untuk bener-bener serius di YouTube? oh bisa jadi bisa iya dengan seiring naiknya subscriber ya pasti ya saya lebih serius sih lebih kayak wah lebih semangat lah bikin kontennya kayak gitu lebih Oke. semangat Oke, karena berarti sekarang ya. apa Terusin. Sorry, iya terusin Ki. ya karena saya nggak nyangka juga sih mas nggak nyangka juga alhamdulillah ya apa namanya alhamdulillah sekarang apa banyak yang emang subscribe channel saya dan emang nunggu konten-konten dari saya juga gitu jadi ada rasa kepuasan tersendiri gitu ketika saya bisa bikin konten bisa memuaskan orang lain dengan tontonan saya gitu jadi saat ini yang fokus saya tuh terpecah gitu tapi untungnya saya punya tim YouTube kan jadi untuk tim YouTube sendiri bukan nggak semuanya pure dari otak saya gitu untuk kreator untuk konten-konten Oh, kreatornya ada ada orang-orangnya gitu tim yang bisa jadi tim. ada ada tim yang membantu soalnya kalau untuk ngurusin semua itu pasti saya pusing banget sih saya harus ngurus kerjaan saya juga kan ada ngurus usaha juga terus ada ngurus apa namanya ada ngurus yang yang kerja kerjaan yang lain lah kayak ngos segala macem gitu Nah, usaha apa kita di eh lagi bisnis kecil-kecilan mas lagi bisnis kecil-kecilan kalau berlian boleh tahu nih apa tuh bisnisnya? berlian Oh, berlian. Anjay sih bisnisnya sih. Karena kan gini nih, di alhamdulillah tengah orang kan sekarang sinetron gitu kan
Mungkin Ah, banyak yang kemarin gara-gara pandemi lagi iya. nggak syuting, kerjaan banyak banyak ketinggalan, terus ada yang bisnis makanan lah segala macam. Jadi kamu memilih bisnis berlian. Kenapa tuh? Iya, karena kebetulan kakak saya emang kan emang ngerti berlian, ngerti apa batu segala macam kan yang perhiasan lah gitu kan. Jadi ketika kemarin saya pandemik, kebetulan saya ada uang sedikit, saya bilang, "Yaudah, Kak, ya udah Bang, Rizky modalin aja gitu." Ya udah akhirnya saya ini buat sendiri gitu, namanya MRB Jewelry gitu. Dari Oke. inisial nama saya sendiri, Muhammad Rizky Bilar Jewelry kayak gitu. Tapi ya bisnis Ya, kecil-kecilan lah. ya, 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 ya. Semua bisnis kalau dimulai dari yang kecil nanti lama-lama berkembang jadi Ya, besar. Semoga amin ya Allah, insya Allah, insya kita Allah. punya nama gitu ya. Nah, Kiki, kenapa sih anak Ya, semuda kamu, usia berapa sekarang? 25 ya? 25. Ini kan biasanya kalau 25. sorry itu saya, bukan aku ngejudge, bukan ngejudge ya. Anak-anak Ya, seumuran kamu biasanya kan kalau udah kenal duit, ya udah pengen nikmatin hidup, belanja belanja belanja, jalan-jalan dan segala macam. Kenapa kepikiran nih sampai pengen bikin investasi? Apakah nanti kamu berpikir bahwa pekerjaan gue ini nggak bakalan selamanya atau gimana? iya itu salah satunya, salah satunya. Dan apa ya? Dan saya berpikir ketika saya dikasih energi yang cukup, saya dikasih stamina saya masih mampu untuk bekerja, ya saya pasti manfaatkan sebaik mungkin untuk mengumpulkan pundi-pundi uang. Karena saya selalu dari dulu saya berpikir kenapa saya nggak saya punya kesempatan untuk nikah muda saat itu, untuk nikah umur 23, 24. Tapi setelah saya pikir saya bukan tipe orang yang mikirin cuma setahun 2 tahun. Saya harus mikirin jangka panjang 5 atau 10 tahun ke depan, di mana saya harus nanti bakal ngasih pendidikan yang baik buat anak-anak saya, ngasih sesuatu yang baik buat anak saya, nyiapin buat anak-anak saya nantinya. Itu saya siapin dari sekarang loh, Mas. Walaupun saya belum punya pasangan nih sebenarnya. Tapi itu sesuatu yang saya pikirkan matang-matang, dan kebetulan selagi masih muda, saya masih kuat, ya udah apa aja saya kerjain sekarang gitu. Karena kita nggak tahu nanti, ya ya dan seperti yang Mas bilang tadi kan, kerjaan di entertain kan kita nggak bisa ditebak ya. Ya mungkin alhamdulillah sekarang saya lagi Hmm, bagus posisinya. Kita nggak tahu persaingan orang-orang yang di entertain itu banyak, dan bakal ada selalu generasi-generasi yang lebih bagus, dan suatu saat bakal bakal ada pergantian posisi, namanya regenerasi kan. Jadi ya betul. untuk itu saya harus mempersiapkan semuanya. Selagi emang Allah masih memberikan saya rezeki lebih, ya saya manfaatin sebaik mungkin untuk menggunakan uang-uangnya dengan baik lah gitu. Insya Allah. Dan apa dan ya insya Allah, dan saya selalu apa namanya mengalokasikan untuk, kalau untuk tabungan segini nih, kalau untuk sesuatu hal yang apa namanya, untuk tabungan segini, kalau untuk yang kenikmatan pribadi nih segini gitu. Jadi saya selalu alokasikan itu supaya jatuhnya nggak foya-foya juga gitu. Karena saya saya pernah ngerasain ketika apa namanya, saya udah posisi bagus, uang saya lumayan, terus tiba-tiba drop gitu. Terus saya nggak pegang uang sama sekali, itu saya pernah ngerasain juga gitu. Jadi ya saya belajar dari itu Jangan gitu. sampai terulang gitu ya. Saya sempat belajar dari itu. Ya udah gitu. Selagi ini manfaatin, jangan terlalu boros. Ada yang buat untuk usaha, ada yang buat bisnis, ada yang buat tabungan masa depan gitu loh. Ada yang buat untuk ini apa namanya? Untuk kesenangan pribadi harus ada dong. Karena kan kita capek Ya. kerja, kita hidup cuma sekali loh. Masa kita nggak nikmatin gitu dengan hasil kerja keras kita sendiri ya. Jadi ada uang-uang yang memang harus dialokasiin untuk kesenangan pribadi kita gitu. Oke, betul betul. Oke, based on jawabanmu tadi, berarti Hmm. kamu kan sempat berpikir nikah muda, Hmm. tapi nggak dulu. Sekarang Hmm. sama kerja dan bisnis. Karena juga Ya. nggak tahu pacarnya siapa. Serius nggak tahu pacarnya siapa. Ini based Apa? on pertanyaan juga nih ya. Ini pertanyaan Ah, netizen ya. ah, Ini real, pertanyaan netizen. Aku bacakan. apa? Oke, ini dari Lesti Bilar underscore Leslar. Mau Terus? tanya kapan Abang Bilar, Silau. ini bener dia ya, mau Ah, tanya kapan Abang Bilar mau ngajak Teh Lesti naik ke pelaminan? Karena kan aduh, sudah ada bisnis, ada berlian, tinggal disematkan aja berliannya. kemarin udah tuh naik panggung tuh. Ini based on pertanyaan netizen. Iya, kemarin naik panggung bareng berdua. Jadi gini mas, Oke. Naik panggung kenapa udah. dalam yang menurut pribadi aku ya, ini aku nggak bisa memaksakan kalian berpikiran sama. Eh, Pernikahan itu
banyak hal yang mesti dipertimbangin. Bukan cuma dari segi materi, dari segi Hmm. mental, dari segi tanggung jawab, dari segi keyakinan itu harus punya beberapa aspek itu harus punya. Dan saya ngerasa ya saya belum belum punya semuanya itu gitu. Dan apa ya? Dan emang seperti saya bilang tadi, saya bukan tipe orang yang cuma mikirin wah kesenangan 1 tahun ke 2 tahun ke depan. Saya harus mikirin prospek jangka panjang ya, di mana ketika saya menikah nanti saya punya keluarga, punya anak, saya harus punya segala hal yang mesti disiapkan gitu. Dan secara batin juga saya harus benar-benar yakin nih bahwa wah ini pasangan yang klop bagi gua, dan gua nggak mau Hmm. nyakitin istri gua gitu. Jadi ketika daripada saya merasa belum yakin, masih ragu-ragu, belum memantapkan diri atau memantaskan diri, nanti saya takut mengecewakan pasangan saya. Saya nggak mau kayak gitu. Jadi saya harus mantaskan diri saya dulu, saya harus Anjay. benahi diri saya menjadi Jauh. pribadi yang lebih baik. Nah, lalu Hmm. kalau emang saya udah yakin saya mampu nggak bakal ngecewain wanita yang saya cintai nantinya, lalu saya akan maju gitu. Oke, anjay Sebenarnya banget tuh itu bukan loh SCTV Viewers udah sebenarnya tahu bukan jawaban dari Rizky Bilar. dan bukan saya dan bukan Sekarang pasangan saya memantaskan diri ya, fokus tapi dulu saya ya. yang berusaha memantaskan diri. Kenapa mas? Kenapa mas? Berarti sekarang mau fokus aja dulu ya sama kerjaan gitu ya, Iya. sama apa yang sekarang lagi Dan saya ditekuni. juga dan saya juga lagi belajar untuk memantaskan diri saya juga sih. Anjay. Gitu. Oke, Ki. Ini nggak terasa udah hampir selesai nih, Ki, waktu live kita. Boleh nih, Ki, Iya. untuk terakhir. Nah, Apa? ini SCTV ulang tahun nih, yang ke-30. Siapa? Boleh SCTV. Rizky bilang selamat ulang tahun untuk SCTV. Oh ya, saya Rizky Bilar, saya mengucapkan selamat ulang tahun buat SCTV. Semoga SCTV sukses selalu, jaya selalu, dan selalu menyajikan program-program yang menghibur masyarakat dan menyajikan tontonan yang tidak hanya menjadi tontonan, tapi juga bisa menjadi tuntunan buat masyarakat juga. Amin. Sukses selalu buat SCTV. Sukses juga buat Rizky Bilar, sukses semuanya, mau bisnis, mau nyanyi, mau acting. Amin. Sukses ya, Ki ya. Thank you banget Amin ya Allah. Ya. Sudah mau live Thank you Instagram mas. Thank you ya. mas. Semoga ini buat teman-teman juga, si pasukan Anjay juga bisa mengambil yang baik-baik. Kalau yang jelek-jelek jangan diambil ya, yang baik-baiknya dari saya yang tadi saya omongin bisa diambil. Dan apa namanya? Dan mohon maaf kalau ada salah-salah kata atau kalau salah-salah bercanda-bercanda ya. Salam Oke, Anjay. Oke, buat sahabat Anjay itu udah live Instagram